Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di hari ini ya dalam pembelajaran mata kuliah falsafah keperawatan ya. Pertemuan ke-11. Ya, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Maka berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk materi pemaparan kita hari ini ada 4 pokok bahasan ya yang akan kita pelajari, yaitu ada dari comfort ya dari Kolkaba. Kemudian yang kedua ada Marine Parker and Berry ya, itu tentang practice community. Kemudian yang ketiga ada Marine Parker ya, itu dengan birokratis. Yang keempat itu ada Ramona Mercer Theory. Nah, baik. Yang pertama yang pertama itu dari teori comfort ya, dari Catherine Kolkaba. Nah, seperti katanya aja kita udah tahu ya, comfort berarti apa? Nyaman ya. Nah, Catherine Kolkaba itu terlahir di Amerika Catherine pada 28 Desember 1944. Tapi kalau di Indonesia mah belum merdeka ya Indonesia teh. Di Ohio ya, Cleveland. Beliau adalah pendiri program perawat lokal paroki ya, dan sebagai anggota Asosiasi Perawat Amerika. Saat ini sebagai Associate Professor di University of Akron College of Nursing. Konsep utama dari teori comfort adalah melakukan penilaian terhadap kenyamanan, baik secara fisik, ya, kemudian psikospiritual, kemudian sosiokultural dan lingkungan. Jadi kenyamanannya ya. Kenyamanan sendiri adalah konsep sentral tentang keperawatan. Kolkaba menurut Kolkaba ya, mendefinisikan kenyamanan dengan cara yang konsisten ya, pada pengalaman subjektif klien. Kolkaba mendefinisikan kenyamanan sebagai suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia ya. Seperti yang kita ketahui ya, merasa nyaman itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberapa? Menurut Abraham Maslow? Kedua ya. Yang pertama kan kebutuhan fisik, logis, yang kedua rasa nyaman, aman, tiga mencintai, dicintai, yang keempat ada kebutuhan harga diri, yang kelima ada aktualisasi diri. Jadi nyaman teh penting ya. Menurut Kolkaba itu teori kenyamanan menjadi salah satu pilihan teori keperawatan yang diaplikasikan langsung di lapangan karena bersifat universal dan tidak terhalang budaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Nah, 3 tipe comfort itu ya dari relief, kemudian easy atau mudah, dan transisi. Jadi bisa transisikan ya, disalurkan atau ditransfer dengan baik ya, dapat diterima oleh orang. Kemudian ada physical comfort, dari fisiknya merasa nyaman, kemudian dari psikologisnya juga nyaman, ketika beribadah juga nyaman, spiritual ya, kemudian bersosialisasi dan juga berbudaya juga merasa nyaman, serta lingkungan juga nyaman, tidak bising, tidak ribut, tidak ramai ya. Nah, apalagi kalau di rumah sakit kan ya, ketika orang yang menengok gitu ya jangan rame-rame, bergiliran gitu. Kemudian
Teori comfort Kolkaba ini dapat diaplikasikan dalam pemberian asuransi perawatan saat ini, baik itu meliputi pengkajian biasa ini ya, diagnosa, intervensi, implementasi, bahkan evaluasi. Pengkajian dan awal dan evaluasi dapat berupa data yang menggambarkan kenyamanan pasien. Kerangka konsep teori kenyamanan Kolkaba ini ya, jadi ya ada kebutuhan dasar ya, ada nursing intervensi, pengkajian ya, ada intervensinya, kemudian ya semuanya itu ya. Isi dari teori comfort nursing ya atau keperawatan termasuk pengkajian dan tindakan untuk memberikan rasa nyaman pasien. Jadi fokus selama pemberian pelayanan adalah pada apa? Kenyamanan pasien. Kemudian person ya menerima layanan keperawatan bisa pasien, keluarga atau komunitas. Kemudian dari lingkungan environment ya didefinisikan sebagai hal eksternal atau yang di luar ya, yang melingkupi pasien yang dapat mempengaruhi atau meningkatkan rasa nyaman pasien. Kemudian health atau kesehatan yaitu kondisi fungsional yang optimal dari pasien. Kemudian tindakan keperawatan yang bisa dilakukan bisa dengan terapi musik ya, terapi mendengarkan musik yang disenanginya ya. Contohnya musik instrumental ya, ataupun mungkin dangdut, enggak lah ya, malah tambah pusing nanti ya. Atau musik apa yang slow kayak gitu, bisa juga ya. Atau bahkan sekarang banyak juga ya aplikasi tentang murotal Quran misalkan gitu ya, mendengarkan bacaan lantunan ayat Al-Quran itu bisa meningkatkan kenyamanan. Sediakan tempat tidur yang nyaman, mendekorasikan ruang tempat tidur anak sesuai dengan kesukaannya, misalkan ada gambar-gambar yang lucu gitu ya, kartun, nah itu kan untuk anak-anak. Makanya kalau di ruang rumah sakit, ruang perawatan anak itu unik ya, ada kayak mainan-mainannya, yaitu untuk memberikan kenyamanan pada anak. Kemudian menyediakan area bermain untuk anak, meluangkan untuk bersama anak, mengatur jadwal untuk keluarga mengenai anak, orientasi klien terhadap lingkungan. Asumsi tentang kenyamanan Kolkaba ini manusia mempunyai respon yang holistik. Holistik test secara menyeluruh ya terhadap stimuli yang kompleks. Kenyamanan adalah suatu hasil holistik yang diharapkan yang berhubungan dengan disiplin keperawatan. Manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan kenyamanannya secara aktif. Kenyamanan adalah lebih dari tidak adanya nyeri, cemas, dan ketidaknyamanan fisik lainnya. Nah ini ada contoh kasus ya. Bapak Andi berumur 32 tahun masuk ke rumah sakit dengan luka tikam pada perut. Kasihan ya. Pasien ditempatkan di ruang pre-anestesi dan akan dilakukan tindakan laboratorium eksplorasi. Dia merasa nyeri pada perut juga kedinginan. Saat ini Bapak Andi belum ditemani oleh keluarganya. Bapak Andi mempunyai jaminan atau asuransi kesehatan yang jelas. Nah, tentunya ini kan dia tidak ditemani oleh keluarganya, tetapi tetap ya penanganannya pada kasus tersebut kita memberikan rasa nyaman ya ketika memberikan pertolongan juga secara manusiawi ataupun dengan hati nurani yang baik gitu ya, sehingga dia pasien tersebut bisa tertolong dengan baik ya. Kemudian ketika operasi juga bisa berjalan lancar. Nah, jadi tidak dibeda-bedakan ya untuk untuk penanganannya. Apalagi ini kan udah ada jaminan dan asuransi yang jelas. Jadi jangan di nomor 2 kan, wah ini pasiennya nggak ada keluarganya, wah ini nggak ada yang nemeninya. Nanti pasien ini keburu meninggal dunia artinya. Nah, itu untuk teori dari Kolkaba. Kemudian yang kedua ini ada dari Marilyn Parker and Berry ya. Tentang model praktis community nursing ya. Seorang profesor ya, Marilyn Parker teh. Ini lah untuk biodata nanti bisa dibaca. Biografi Carolette de Berry ya, Profesor Associate Director juga ya, dari Brooklyn College. Praktis teorinya menentukan tindakan atau intervensi ya perawatan pada untuk mencapai tujuan tertentu. Fokus fenomena
memberikan arahan langsung pada praktik keperawatan dan mempunyai teoritis yang jelas. Menyediakan kerangka kerja untuk intervensi dan memprediksi hasil dan efek dari praktek keperawatan. Nilai esensial yang terjadi pada teori ini, yang pertama ada rasa hormat terhadap pribadi. Jadi seorang perawat itu harus memiliki rasa hormat terhadap siapa? Pasiennya, terhadap ke komunitas, ke masyarakat. Ya. Jadi kita harus menghormati baik perbedaan suku, budaya, agama. Ya. Dan yang kedua itu adalah orang yang peduli dan kemudian dipahami sebagai esensi keperawatan. Jadi esensi dari nilai keperawatan adalah peduli, caring. Ya. Yang ketiga ada orang-orang yang utuh dan selalu terhubung satu sama lain dalam keluarga dan masyarakat. Konsep dalam 4 tema yang sering terkait ada keperawatan, orang, komunitas, lingkungan, bersama dengan struktur, pelayanan, koneksi, ya, kegiatan dan kemitraan masyarakat. Ini yang tadi teori Parker and Ben. Komponen-komponennya di sini tentunya ada keperawatan, ya, nilai keperawatan, kemudian nilai pasien, ya, itu kesembuhan pasien, komunitas, dan memberikan pelayanan yang baik, ya, termasuk juga memberikan nilai-nilai kesehatan dan lingkungan. Bagaimana bisa diciptakan lingkungan yang mendukung dengan kesehatan. Ciri-ciri teori praktek, ini ada teori praktek dinyatakan dalam sebuah hubungan sebab akibat antara makna dan tujuan, ya, empiris. Fokus pada penyebab yang dapat dimodifikasi oleh perawat, efeknya itu relevan untuk mengevaluasi hasil. Makna yang dapat dilakukan secara mandiri oleh profesi perawat, baik manipulasi langsung maupun struktur dalam pembuatan praktik. Konsep teori praktiknya ada engineering atau keterlibatan langsung perawat dengan situasi. Jadi perawat itu secara langsung terlibat. Kedua ada infusing, yaitu perspektif subjektif yang dibawa perawat pada situasi tertentu berdasarkan pengalaman. Kemudian ada infusioning, yaitu infusi perawat dalam memberikan arti unik dalam situasi tersebut. Langkah dalam proses refleksi ada mengumpulkan pengalaman, konsentrasi pada diri sendiri, ya, perasaan sendiri kita bagaimana, ada mengintegrasi, ya, pada dirinya bagaimana, apakah sudah sesuai belum dalam melakukan perawatan, mengevaluasi kembali melalui asosiasi, ya. Jadi kita melakukan evaluasi apakah tindakan yang sudah dilakukan itu tepat, kemudian valid dan juga sesuai atau tidak, ya. Menggunakan pengalaman itu dengan bentuk tulis tertulis, jadi bisa dengan ilmiah, ya, diskusi dengan antar perawat, ya, atau pengalaman dari perawat yang mungkin bisa lebih profesional. Konsentrasi pada perasaan sendiri, tidak hanya mendeskripsikan perasaan saja, tapi juga pengalaman bisa cari bukti ilmiah, ya. Tanggung jawab Brian kuno tentang situasi tersebut tidak boleh mempengaruhi persepsi. Dan ada asosiasi dengan memungkinkan praktisi refleksi untuk menghubungkan situasi yang ada dengan pengetahuan yang telah ada dan tindakan yang dilakukan. Akhirnya itu praktisi tersebut mengganti perilaku atau ilmu yang lama dengan baru dapat dicapai dengan brainstorming dari kelompok diskusi terbuka. Kemudian ada integrasi, ya, mengelompokkan berbagai ide, perasaan dan isu yang muncul dalam langkah asosiasi, dan tentunya hasil tersebut bisa dapat ditimbulkan dan validasi, ya. Apakah sudah valid belum nih? Mengembalikan pendekatan praktisi, kemudian dengan uji klinik, ya, klinik dan uji di sana, ya, dari pendekatan pengalaman, ketepatan menggabungkan perilaku, pendekatan baru dengan dasar pengetahuan, ya. Jadi sudah sesuai belum nih antara teori dengan pengalaman hasil, gitu, ya. Dapat digunakan di masa depan pada situasi yang sama, refleksi. Diagnosis keperawatan menentukan masalah pasien, ya. Kemudian kelebihan pasien, hubungan sebab akibat, dan diagnosa keperawatan. Implementasi keperawatannya itu mengkaji dan meneliti ulang hasil diagnosis, melakukan tindakan, membangun hubungan dan komunitas, melakukan penilaian. Intervensi keperawatan memelihara keutuhan orang dan lingkungan melalui kepedulian, yaitu dengan merancang, koordinasikan contoh perawatan, membuat dan menerima rujukan, navigasi pelayanan kesehatan, ya, pencegahan primer dan pendidikan kesehatan. Contohnya ada perkembangan anak, kesehatan sebelumnya sudah melahirkan, dan pengurangan stres. Jadi kesimpulannya yang dari ini,
teori yang sudah dapat diaplikasikan langsung atau dipraktekkan dengan pasien atau dapat diuji secara empiris. Teori ini termasuk dari rank teori ya, karena teori ini lingkupnya lebih sempit dan lebih konkret abstrakannya. Teori praktek merupakan hasil dari sebuah proses refleksi dari dunia nyata keperawatan komunitas, di mana ada engineering, kemudian increasing dan envisioning. Itu ya, itu Parker and Faulhaber. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita ke yang ketiga. Siapa ya? Adeline Anderay. Ya. Gratis ya kering. Ini dengan terkenal karena teori ini itu tentang kepedulian birokrasi ya. Tentang kepedulian manusia dalam sistem teknologi, ekonomi, dan politik yang kompleks di organisasi rumah sakit. Ini boleh baca di biografi beliau ya. Ya, maksud utamanya nih. Konsep utama dari teori ini yaitu ada teori birokratis caring ya. Filosofinya itu teori sebagai berikut, ada caring, ada spiritual, pendidikan, fisikal, sosial budaya, legal, teknologi, ekonomi, dan politik. Ray ya. Ray ini membagi konsep ada 4 bagian. Perawatan adalah holistik. Holistik itu secara menyeluruh ya, bio, sosial, dan spiritual. Nah, termasuk transkultural ya, dan relasional ya, atau relasi dengan orang lain, dan peduli etika yang merusak kebaikan diri dan orang lain dalam masyarakat yang kompleks, organisasi dan budaya birokrasi tentunya ya. Tinggal dengan sifat keperawatan mengungkapkan bahwa dasar kepedulian spiritual adalah kasih. Jadi spiritual itu sangat penting sekali ya. Cinta panggilan keluar hidup etis, bertanggung jawab yang memungkinkan ekspresi tindakan nyata dalam kehidupan perawat dan untuk kesehatan penyembuhan. Manusia adalah makhluk spiritual ya, karena ciptaan dari Tuhan, sehingga ya mereka memiliki nilai ya untuk melakukan ibadahnya. Sehat adalah pola makna jadi individu, keluarga, masyarakat, keyakinan, praktek peduli tentang kesehatan dan penyakit adalah fitur utama dari budayanya. Jadi kesehatan juga sangat penting dan perlu dimiliki oleh setiap manusia. Perawatan di lingkungan mewujudkan unsur struktur sosial, spiritual, dan etis pola hidup makna. Aplikasi teori Marine Anderay ini bisa perhatian terhadap pasien ya berdasarkan kasih sayang, tulus, dan andil serta tanggung jawab, memberikan dukungan moral ya, kemudian memberikan bentuk pendidikan kepada pasien ya, pelayanan yang optimal ya, kemudian memberikan kepuasan pada psikis pasien ya, jadi kejiwaan juga merasa puas. Sosial budaya menghormati nilai sosial pasien ya, apalagi kan berbeda-beda misalkan ya dari budaya orang lain itu. Legalitas perawat harus bekerja berdasarkan standar dan melibatkan tim yang lain ya, kesehatan. Kemudian teknologi tindakan harus dikerjakan sesuai prosedur atau SOP ya. Ekonomi mensesuaikan pengambilan keputusan terkait pendanaan pasien, dan politik membuat keputusan harus melibatkan tim kesehatan. Contoh kasus di sini ada kasus seorang pasien masuk rumah sakit dengan kondisi emergensi, tetapi di sisi lain pasien mengalami kesulitan ekonomi, di mana pasien tidak mampu membayar administrasi rumah sakit, sedangkan pasien ini butuh pelayanan cepat.
Sementara perawat yang bertugas menolak untuk melakukan tindakan karena menunggu administrasi selesai. Nah, tentunya ini merupakan dilema juga ya terkait dengan administrasi. Tapi pada dasarnya sih menolong adalah hal yang paling penting gitu ya. Kalau untuk administrasi sebenarnya bisa bisa belakangan gitu ya. Tapi kalau nyawa, kalau tinggalan ya bisa innalillahi atau meninggal. Manfaat pemberian caring terhadap pasien, oh ini udah tadi ya. Nah ini implementasi theory of therapist caring menurut Marilyn Aneray itu apabila seseorang perawat tidak menerapkan falsafah keperawatan, misalnya kebebasan dalam beribadah, maka pasien akan merasa perawat seperti tidak memberi dukungan moral kepada pasien. Jadi termasuk kebebasan beribadah itu ya kita jangan menghalang-halanginya. Misalkan berbeda keyakinannya, kita biarkan mereka. Ayat Al-Quran juga ada ya terkait dengan pendidikan caring dalam Quran surat Ali Imran. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menunjukkan diri dari dirimu. Jadi kalau kita berlaku lemah lembut, ya, kemudian berlaku baik kepada orang, maka pasien akan merasa nyaman ya, dan pada akhirnya kepuasan akan diterima oleh pasien tersebut. Kemudian yang terakhir ya, ini untuk terakhir tentang Mercer teori ya. Ramona Mercer teori. Nah ini untuk geografinya ya 1929. Langsung aja ya ke teorinya. Teori Mercer menjadi panduan bagi perawat dalam membantu pencapaiannya. Itu ada peran ibu, di mana pada teori ini merupakan bagaimana proses pencapaian peran ibu dan proses akan menjadi seorang ibu dan berbagai asumsi yang mendasarinya. Model ini juga menjadi pedoman bagi perawat dalam melakukannya terkait dengan identifikasi tujuan klien, memberikan bantuan terhadap klien dan pendidikan, dukungan serta memfasilitasi interaksi antara ibu dan bayi yang sudah dimiliki. Model konseptual Mercer relevan diterapkan pada pengkajian bayi baru lahir. Jadi perlu perhatian adanya kerjasama dengan perawat komunitas atau anak ya untuk proses lanjutan perawatan mengingat pencapaian identitas peran ibu yang mungkin akan membutuhkan waktu perawatan dan maternitas dan untuk mendapatkan data yang komprehensif. Itu ada kombinasi dengan teori lain ya. Kebutuhan dasar manusia mengingat pada teori Mercer tidak membahas mengenai hal tersebut. Konseptual utamanya ada pencapaian peran ibu ya, kemudian ada internalisasi diri dari ibu, ada penggambaran dirinya sendiri, ada fleksibilitas dan ada infant cause ya, family, keluarga, status kesehatan, keselamatan, kemudian social support, dukungan sosialnya ya, mother-father relationship atau hubungan bapak ibu ya, bagaimana kan ada juga ya ketika anak lahir tapi tanpa ayah ataupun misalkan ditinggalkan keluarganya, itu juga akan sangat menghambat. Itu nilainya kecil ya. Asumsi yang mendasari konseptual di sini ada maternal dari maternitas ya, perawatan maternitas, bagaimana ibu terhadap bayinya ya, dengan pergerakan bayi seperti apa ya, kematiannya. Kemudian perawatan menurut Mercer adalah tenaga kesehatan profesional yang memiliki interaksi yang berkesinambungan dengan perempuan dalam siklus maternal.
Kemudian perawat memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan kesehatan keluarga dan anak. Perawat adalah pionir dalam mengembangkan serta berbagai strategi pengkajian dari pasien. Dasar manusia itu tidak spesifik ya menjabarkan mengenai manusia, tapi dapat diartikan sehingga tahu inti dari diri pada manusia itu. Kemudian untuk nilai kesehatannya, persepsi ibu dan ayah tentang kesehatan sebelumnya, standar ini gambaran mengenai sehat, resistensi dan kerawanan terhadap penyakit, kemudian pada kesehatan dan orientasi sakit, penyelamatan sakit. Untuk lingkungan berasal dari definisi ya, lingkungan ekologis dan didasarkan konsep model Mercer. Aplikasi teori di sini ada pengkajian biasa, melakukan pengkajian dulu ya, misalkan pengkajian terhadap bonding atau ada ikatannya antara ibu dan anak ya, antara ibu dengan bayinya, memberi nama, mengakui adanya bayi sebagai anggota keluarga ya. Kemudian ada pengkajian verbal ya, non verbal, meliputi respon orang tua saat bayi menangis bagaimana, apakah orang tua menunda pekerjaan atau mendekat atau membiarkannya gitu ya. Menerima tanggung jawab mengasuh ya, mengubah panggilan dan orang tua dengan panggilan kesayangan misalkan kepada anak. Dan misalnya pencapaian peran menjadi orang tua berhubungan dengan status kesehatan ibu. Implementasinya mengambil rencana ke dalam tindakan seperti berikan sistem mendukung ya, suami yang bisa menyusui bayi saat malam misalkan ketika anaknya nangis ya, kemudian ternyata asinya belum keluar, nah, suami misalkan membuatkan susunya untuk bayi misalkan. Perencanaan identifikasi sistem dukungan, perlu meningkatkan jam tidur ya, apakah bayi dilihat oleh dokter atau tidak, dan ada evaluasi sebagai tambahan apakah peran ibu menjadi lebih baik. Kan ada juga ya lebih slow ya, itu ketika lahir malah tidak mengakui anaknya, bahkan merasa takut gitu ya. Apakah dia merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya untuk merawat bayinya dan menerima bantuan orang lain? Jika tidak, apa langkah selanjutnya? Apakah pengobatan diperlukan pada orang ini? Yang kelebihan dari Mercer ini sangat relevan digunakan pada sistem praktik ya, perawatan maternitas dan anak, berfokus pada interaksi antara orang tua dan bayi. Teori ini diaplikasi pada kasus ibu postpartum, dapat meningkatkan kualitas pelayanan perawat pada ibu ya. Kemudian kekurangannya lebih banyak fokusnya itu pada kondisi psikologis dan fisik. Tidak berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Teori ini harus dikombinasikan dengan teori lain yang mencakup kebutuhan dasar manusia agar dapat menggali data komprehensif. Kesimpulannya, teori Mercer menjadi panduan bagi perawat dalam membantu mencari peran ibu ya, di mana pada teori ini merupakan bagaimana proses pencapaian peran ibu dan juga proses akan menjadi seorang ibu ya, referensi mendasarinya. Model ini juga menjadi pedoman bagi perawat dalam melakukan pengkajian ya, dan pada klien dan lingkungan, mengidentifikasi tujuan klien, memberikan bantuan terhadap klien dengan pendidikan dan dukungan serta memfasilitasi interaksi antara ibu dan bayi sedini mungkin. Baik, alhamdulillah, yaitu semua teori itu sudah dijabarkan, dan tentunya setiap teori dari para tokoh ini sangat berkontribusi sekali ya dalam pengembangan ilmu keperawatan, gitu ya. Jadi pasti ada pembedanya ya antara teori satu dengan yang lainnya, tapi semuanya saling melengkapi. Tadi yang Catherine Polkaba tentang teori comfortnya, kemudian ada Marilyn Enberry ya, itu Neray Enberry itu tentang birokrasi, community ya, community practice. Kemudian Marilyn Parker ya tentang birokratis, kemudian Ramona tentang Mercer teori ya, atau pada peran bagaimana ibu menghadapi merawat anaknya gitu ya. Nah, tentunya semua itu sangat bermanfaat ya. Nah, mungkin itu aja untuk pemaparan materi kita hari ini, semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat.
Mohon maaf segala kurangnya, kita tutup dengan berdoa. Mangga berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.